Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada. Dalam kesempatan video kali ini kita akan melakukan perbaikan satu buah kulkas merek Aqua dengan kendala mati total atau tidak dingin ya. Pertama kali di sini kita perhatikan kondisinya masih sangat bagus ya, karena baru digunakan kurang lebih 1,5 tahun lalu tidak dingin ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama kali kita perhatikan di sini ya. Nah, ini kita perhatikan dulu diagramnya. Ini diagramnya merek Aqua. Nah, ini ya terbaru sahabatku. Ini posisi diagramnya ini ya. Nah, di sini pertama kali yang harus sahabatku lakukan jika mempunyai kulkas pintu satu ya, merek Aqua ataupun merek apapun. Pertama kali di sini kita perhatikan di bagian sini ada yang namanya benjolan hitam ini ya. Ini benjolan hitam ini namanya kompresor ya. Ini mesin kulkasnya. Jika ini mati dia tidak akan dingin ya, ataupun sama sekali tidak dingin ini ya. Ini benjolan mesin kulkasnya yang namanya kompresor. Langkah pertama yang harus Anda lakukan, pertama kita akan cek dulu di bagian sini ya. Di bagian overload sini ya. Di sini ada yang namanya overload dan PTC. Kita bongkar dulu sahabat. Kita congkel dulu, ini mohon maaf karena tangan satu ya. Kita congkel dulu seperti ini. Nah, sudah terbuka, kita lepas, kita tarik. Nah, sahabatku, perhatikan di sini ada dua komponen yang namanya overload dan PTC. Kita lepas dulu nih ya. Kedua komponenan ini kita lepas dulu. Ini hati-hati, biasanya suka patah. Nah, ini kita lepas. Lalu kita akan coba tes menggunakan multi ya. Kita menggunakan buzzer aja. Kita akan menggunakan buzzer aja ya, supaya ada suaranya. Kalau untuk digital saya lagi bermasalah, jadi tidak saya gunakan. Jadi kita menggunakan ini aja, menggunakan buzzer ya. Kita akan coba dulu. Jika memang overload dan PTC ini terhubung, kenapa dia tidak mau menyala ya? Nah, kita tes dulu. Bisa diperhatikan cara pengetesannya. Di sini satu ya, yang warna hitam. Nah, di sini satu, ini warna hitam putih, ini namanya overload ya sahabatku ya. Nah, di sini kita tes di sini ya, kita perhatikan. Oke, di sini dia terhubung dengan bagus untuk overload. Ini hitam putih, ini overload ya. Nah, untuk yang kedua di sini PTC ya. Kita tes PTC-nya yang warna hitam kotak ini PTC. Nah, kita masukkan begini aja pada lubangnya ini. Seperti ini. Nah, ini ya seperti ini. Ini juga menunjukkan nilai ya. Nah, berarti ini juga PTC-nya bagus. Tapi kenapa dia tidak mau menyala sahabatku ya? Nah, di sini ada beberapa penyebab. Pertama PTC ini, yang kedua overload ini. PTC dan overload masih bagus, kenapa dia tidak mau menyala ya? Kita akan coba menggunakan alat sederhana ya. Kita akan mencoba menggunakan alat sederhana, yaitu bantuan ini ya, dengan cara kita menggunakan steker lain. Nah, ini ya, jika sahabat pengen ngetes cukup seperti ini aja ya. Nah, seperti ini dua kabel bekas kulkas juga, ini kita gunakan untuk pengetesan. Pertama kita pasang dulu PTC ya. Kita pakai PTC lain dulu sama overload lain ya sahabatku. Nah, karena ini kan posisi nyangkut ya, biarin aja kita pakai yang lain. PTC posisinya di atas ya. PTC di kaki ya satu ya, di atas ini ya. Nah, untuk overload, maksudnya overload bagian di atas ya, maaf, overload bagian atas, PTC nya di bagian bawah seperti ini. Nah ya, kita tekan dulu supaya masuk. Oke. Nah sahabatku, di sini bisa kita perhatikan, di sini ada dua kabel ya, bebas mana aja bisa kita gunakan. Nah, di sini yang bagian atas ini kita taruh di bagian yang panjang ini kita taruh di atas, karena ini nanti kita akan kasih tang ampere ya, untuk melihat apakah kompresor ini masih bekerja atau tidak. Ini cara pengetesan manual ya, cara pengetesan manual. Oke. Nah, ini sudah terpasang.
Lalu kita akan menggunakan tang ampere, kita taruh di nilai 20 ampere ya, kok 200. Di 200 ampere juga bisa ya. Di 20 ampere juga bisa. Nah, ini saya taruh di 20 ampere ya, bisa dilihat. Nah, kita tinggal masukkan ke kabel overload. Nah, seperti ini. Jika nanti dia menunjukkan nilai, berarti kompresor masih nyala ya. Kalau di bawah 0,6 ataupun 0,7 di bawahnya, ataupun di bawah 0,5 ya, karena ini kulkas kecil ya sahabatku ya. Kita coba colokan ketegangan. Jika ini nyala berarti overload dan PTC dan kompresor masih bagus ya, berarti ada kendala lain. Kita coba sahabatku, colokan ya. Bismillah. Oke, di sini sudah menunjukkan nilai 0,7 ya, bisa kita perhatikan 0,78, 0,7. Ini nanti bisa turun ya, karena di sini kalau kita perhatikan di sini untuk ampernya 0,5 ya, ini sahabatku 0,5 bisa diperhatikan. Nah, berarti di sini kompresor normal ya, mohon maaf ngebur ya, kompresor normal ya, karena di sini untuk tekanan ampernya normal ya. Kita perhatikan. Nah, di sini mulai panas. Untuk filter hangat, berarti di sini permasalahannya bukan di bagian PTC dan overload ataupun kompresornya. Jadi sahabat, cara melakukan pengetesan manual seperti ini ya. Tapi kenapa sahabat, ini kompresor bagus, overload PTC bagus, tidak mau menyala. Nah, kita lepas dulu untuk PTC dan overloadnya. Kita coba lepas dulu PTC nya dan overloadnya ya, yang kita gunakan untuk pengecekan secara manual. Jadi sahabatku, buat para tuser semua yang ingin melakukan pengetesan secara manual seperti ini ya, kita gunakan kabel seperti ini, bekas kulkas juga, colokannya seperti ini ya. Jadi ini nanti bisa kita bawa kemana-mana untuk pengetesan secara manual. Oke, kenapa kok dia tidak mau menyala sahabatku, sedangkan di sini PTC, overload semuanya bagus ya. Oke, silakan sahabatku simak ya. Untuk selanjutnya di sini komponen yang belum kita lakukan pengecekan, yaitu ada satu komponen yang mana di sini ada di bagian depan ya. Kita coba ke depan sahabatku. Nah, kita coba ke depan sini ya. Ini mereknya Aqua, pintu 1 terbaru. Oke sahabat, setelah kita tes di bagian mesin, overload PTC masih bagus, kita menuju di sini yang namanya termostat ya. Yang namanya termostat ataupun pengaturan suhu ini ya sahabatku ya. Ini sangat penting juga. Ini juga bisa mengakibatkan yang namanya kulkas mati total ya. Apabila di sini bagian sini bunga es terlalu tebal, permasalahannya juga ada di sini ya. Apabila baru 2 hari 3 hari udah tebal, tuh masalahnya di sini. Bisa juga kompresor ataupun kulkas ini mati total disebabkan karena termostat. Jangan terkecoh sahabatku ya. Jangan terkecoh. Kenapa saya tadi berikan tutorial cara pengetesan kompresor manual, yaitu tadi ya, supaya kita tidak terkecoh dengan yang namanya termostat ini. Lalu bagaimana cara pengecekannya sahabatku ya? Cukup simpel. Di sini ada satu baut ya. Nah, di sini ada satu baut, sudah saya buka ya. Nah, tadi saya buka duluan karena untuk pengetesan. Setelah saya lakukan pengetesan, di sini saya buatkan tutorial buat sahabatku semua ya. Supaya ilmu kita bermanfaat jika memang digunakan. Oke sahabat, untuk selanjutnya di sini kita akan lepas dulu. Cara melepasnya kita perhatikan, di sini ada 2 pengunci ya. Apabila kita sudah lepas satu baut di sini, kita tekan ke atas ya. Kita tekan ke atas, ini beda-beda ya. Kalau untuk pintu 1 ini kita tekan ke atas seperti ini. Nah, ini mohon maaf nih agak goyang-goyang kameranya. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik ke depan ya, seperti ini. Oke sahabatku, sebelum saya buat tutorial tadi di sini udah saya coba ya. Setelah saya coba, alhamdulillah normal ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Supaya saya bisa memberikan tutorial yang bermanfaat, benar dan berguna bagi kita semua. Di sini tadi udah saya langsungkan. Jika sahabat ingin melakukan pengetesan termostat ya, melakukan pengetesan termostat ini, di sini ada 2 kaki pin ya, 2 kaki pin termostat ini bisa digabungkan menjadi satu di 2 kabel ini ya, ataupun 2 pin ini bisa digabungkan menjadi satu. Caranya bagaimana? Caranya cukup simpel. Ini kita buka dulu ya. Nah, ini kita buka dulu satu baut di sini yang menahan termostat ya, ataupun
pengaturan suhunya. Tinggal kita tarik ininya sahabatku, kita dorong ke depan. Nah ini agak susah ya, kita congkel aja. Oke, ini agak susah sahabat ya, kita skip dulu untuk pelepasan supaya tidak makan durasi. Oke, ini sudah saya lepas, tinggal kita tarik ya. Nah ini termostat ya, ataupun pengaturan suhunya. Ini yang dinamakan pengaturan suhunya, tinggal kita dorong ke atas seperti ini ya. Nah seperti ini. Lalu sahabat lepas kedua kabel yang di bagian pin ya, ataupun di bagian kaki termostatnya. Nah ini kita lepas. Nah seperti ini. Kita lepas dulu. Oke, di sini kita lepas ya. Ini yang satu sudah terlepas, tinggal yang satu ya. Nah ini nanti kedua kabel ini kita gabungkan ya, yang warna abu-abu ini dan yang warna kuning ini ya, kita gabungkan menjadi satu sahabatku. Kita gabungkan dulu sahabatku ya, kita skip untuk melakukan penggabungan karena tangan satu tidak bisa ya. Oke sahabat, di sini sudah saya kupas ya. Ini kedua kabel dari pin kaki termostatnya ya. Nah ini termostatnya. Jadi di sini ada dua pin ataupun dua kaki. Ini dilepas, digabungkan menjadi satu. Jangan takut konslet sahabatku, tidak akan konslet ya, karena dia satu jalur. Ya dua pin ini satu jalur. Jadi yang kita gabungkan dua pin kaki termostat ini. Caranya simpel ya. Contohnya seperti ini. Kita gabungkan dulu ya. Nah ini kita gabungkan di sini. Ya, nah kita gabungkan di sini, kita tes ya. Nanti kita coba nyalakan. Ini kita gabungkan seperti ini. Oke, bisa diperhatikan ya. Ini kedua kabel sudah saya gabungkan. Kita akan coba tes kembali di bagian belakang. Apakah setelah kita gabungkan untuk bagian kaki pin termostatnya mau menyala? Oke, ini kita akan pasang dulu overloadnya. Sekali lagi overload di bagian atas, diingat-ingat jangan sampai salah pasang. Kita pasang seperti ini. Kita pasang termostatnya di bagian bawah overload. Seperti ini, tinggal kita tekan. Nah, sebelum kita nyalakan, supaya kita tahu bahwasannya ini kulkas sudah mau menyala, kita akan pasang kembali yang namanya tang ampere. Ini penting ya, supaya kita mengetahui ya bahwasannya ini kulkas sudah mau menyala ya. Sudah menyala atau tidak. Nah ini kita coba dulu, kita tes ya. Kita masukkan di sini, kita masukkan di bagian kabel overloadnya. Nah seperti ini sahabatku. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita akan nyalakan kembali. Kita colokkan ke tegangan ya. Ini ada tegangannya, kita colokkan. Oke, bisa kita perhatikan. Nah sahabatku ya, alhamdulillah sudah mau menyala. Nah kita tunggu sejenak sahabatku. Jika nanti dia ampernya menurun sampai 0,5, itu tandanya posisi kulkas ini normal ya. Hanya saja kalau turun di 0,5 itu nanti dia membutuhkan waktu beberapa menit ya, karena kan dia sirkulasi dulu menunggu pendinginan di bagian posisi evaporatornya. Di sini sudah 0,6 ya, bisa diperhatikan. Berarti ini kulkas aman, mesinnya overload PTC nya aman. Untuk posisi overload PTC semuanya aman ya. Ini overload, ini PTC, keduanya ini aman, kompresornya juga aman, ini menyala ya. Bisa diperhatikan tang ampernya. Kita raba di sini pipa tekan. Jika pipa tekan ini panas, kompresor bekerja dengan normal, freon tidak ada kebocoran. Lalu kita perhatikan di bagian filter. Filter juga hangat, berarti di sini ada freon normal ya, tidak ada masalah, tidak ada kebuntuan. Jika untuk filter ini dingin, kita pegang berarti terjadi kebuntuan. Itu tidak akan pernah dingin untuk kulkasnya ya. Jika terjadi di sini dingin, ini harus hangat. Oke, setelah kita coba, ini udah menyala, kita perhatikan ke depan. Oke, nah di sini bisa kita perhatikan, saya coba ya kasih suara ya. Nah di sini ada desisan. Oke, di sini udah mulai menguap ya, bisa kita perhatikan sahabatku. Di sini sudah menguap ya, bisa kita perhatikan ya. Nih, udah ada awa dinginnya.
Nih, sudah ada bunga esnya di sini. Itu tandanya kompresor normal. Jadi untuk kerusakan kulkas pintu 1 ini sahabatku sudah kita ketemukan, cukup mudah ya kita mengetahuinya. Nah, ini lihat, bisa diperhatikan ya uapnya. Jadi untuk kerusakannya bisa kita pastikan ada pada yang namanya termostat atau pengaturan suhu. Oke sahabatku, sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.